Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Buya, saya memang mengikuti Buya beberapa kali dari pertemuan ini. Kemarin di Masjid Ar-Rahman Buya bicara masalah tauhid. Tauhid itu yang terakhir adalah surat Al-Ikhlas. Buya katakan bahwa di surah Al-Ikhlas itu ada tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Allah qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ahad itu adalah uluhiyah, samad itu adalah rububiyah. Maka di buku Buya tulis itu nanti bukan uluhiyah tetapi adalah ahadiyah dan somadiyah. Tapi orang sebelah itu menambah, dia tambah dengan asma wa sifat. Ada lagi yang menambah itu dengan hukmiyah, jadi 4 gitu. Apa itu sebenarnya mengkaji tauhid itu? Ada uluhiyah, ada rububiyah dan asmaul sifat. Itu, dan di mana ini letaknya, Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Pak, Bapak mengikuti ya. Udah kayak mahasiswa nanya dosen. Pertama, tolong digarisbawahi, istilah uluhiyah kita berbeda definisi dengan uluhiyah salafi. Istilah rububiyah kita berbeda definisi dengan rububiyah salafi. Uluhiyah kita adalah Allah mengahadkan dirinya sendiri, dengan kalamnya sendiri. Itulah kul huwallahu ahad. Hanya Allah lah yang bisa mengesahkan dirinya sendiri sesempurnanya. Itulah tauhid uluhiyah. Uluhiyah kita sebut juga dengan bab. Jadi kalau ahli-ahli tasawuf nyebutnya ahadiyah, tapi ahli akidah nyebutnya uluhiyah. Adapun yang kedua, tauhid samadiyah, yang boleh diartikan tauhid rububiyah, tauhid penciptaan, pengaturan alam semesta. Jadi Allah itu ngatur kita lewat nama As-Samad itu. Dengan As-Samad itulah Allah menghidupkan satu rambut di tubuh, satu sel di badan kita. Maka Allahus Samad disebut tauhid penciptaan, tauhid pengaturan alam semesta, bahwa dialah satu-satunya yang numbuhin rambut bapak sendiri atau Allah? Yang numbuhin badan mak kita atau Allah? Allah ya. Nah itu maksudnya. Itu biar gampang Pak. Dari tauhid ini, dari kata ahad kita turunkan nama Allah wujud. Dari kata samad turunlah sifat-sifat yang lain yang kita sebut sifat wajib, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Digabung jadilah sifat 20. Karena Bapak ini gak bisa ngapalin sifat 20 sebagian, kalau Bapak mungkin bisa ngapalin. Yang lain kan susah Pak, udah kita ringkas jadi 2. Pembagian 20 itu kan untuk zamannya. Untuk zaman kita bisa lebih mudah, 2 aja cukup. Ahadiyah, samadiyah, atau uluhiyah, rububiyah. Lalu bagaimana dengan tambahan orang yang menambahkan asma wa sifat? Nah, tunggu dulu, kita ganti topik. Uluhiyah rububiyah yang kita maksud barusan ini akidah ahlus sunnah. Sedangkan yang bukan ahlus sunnah tapi mereka mengklaim itulah tauhidnya Nabi. Bahkan di buku-buku mereka itu inilah tauhidnya para nabi bahkan sebelum Nabi Muhammad. Lebay gak? Emang para nabi dulu tauhidnya uluhiyah rububiyah asma sifat? Ada gak mereka bagi tauhid? Gak ada kan? Pembagian ini artinya berbeda. Uluhiyah versi Ibnu Taimiyah artinya tiada yang berhak disembah kecuali Allah, disebut tauhid ubudiyah. Adapun tauhid rububiyah sama, tauhid penciptaan alam semesta. Mereka tambahkanlah satu, al-asma was sifat. Ibnu Taimiyah tidak mengerti akidah Asy'ari. Kata dia Asy'ari hanya meyakini 7 nama atau 7 sifat Allah. Coba tanya ke orang-orang yang berakidah Asy'ariyah, betulkah begitu? Tidak. Sampai sekarang
Saya yakin Ustadz yang di Pekanbaru juga mengulang kesalahan yang sama, menuduh kita aswaja ahlus sunnah hanya meyakini 7 sifat. Terus kita komentarnya gimana? Sotoy loh gitu ya. Tahu nggak sotoy? Sok tahu. Mana ada akidah ahlus sunnah cuma menetapkan 7 sifat. 20 sifat itu pun itu hanya rumusan-rumusan supaya gampang, disebut dengan ummahatus sifat. Sifat Allah itu banyak, diringkas biar mudah. Di akhir zaman ini ribet ngajarin 20, saya ajarin aja 2 tuh, ahadiyah sama gampang toh. Mana dalilnya? Itu kan qul huwallahu ahad dalilnya ya. Yang dimaksud tauhid asma dan sifat menurut kelompok itu bukan asma wa sifat yang kita maksud. Bagi dia, kalau disebutkan Allah punya yadnya besar, tapi bukan seperti tangan ini. Kalau disebut nuzul, Allah itu turun, tapi bukan seperti turunnya kita dari tangga, tapi beneran dari atas ke bawah. Allah itu turun, tapi hanya dia yang tahu caranya. Kalam ini yang paling berbahaya. Mereka masih menetapkan Allah bercara. Disitulah kekeliruan asma dan sifat ajaran yang diwariskan Ibnu Taimiyah. Ya ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuninya. Dia kan di akhir hayatnya ditobat. Ya, kita bilang begitu Pak, disebut memfitnah lagi. Ya, padahal beneran tuh Ibnu Taimiyah kata Zahabi dia tobat di akhir hayatnya. Bagaimana dengan kelompok yang mengganti? Jadi Salafi ini ada yang murni ngaji-ngaji aja Pak, debat-debat, nyala-nyalain, bidah-bidahin. Ada Salafi yang kesusupan, namanya Salafi Haroki, Salafi pergerakan. Salafi pergerakan terbagi 2. Ada yang jihadis. Apa arti jihadis? Ngajak perang. ISIS, dulu Al-Qaeda. Kalau di Indonesia Jamaah Islamiyah kali ya. Itu haroki jihadi. Ada yang kedua, haroki siyasi. Harokah tapi pergerakan politik. Maka mereka ada yang jadi partai A masuk ke partai B gitu. Apa akidah mereka? Uluhiyah, rububiyah. Yang ketiga itu tauhid mulkiyah atau hukmiyah, bahwa pemerintahan di alam semesta di dunia ini harus satu, daulah Islamiyah. Ya bagus sih, cita-cita daulah Islamiyah bagus gak? Tapi kalau versi mereka saya nggak mau. Ya, daulah Islamiyah yang kita tunggu itu daulah Islamiyah yang nanti akan dibangkitkan oleh Al-Imam Al-Mahdi. Itu aja Pak, nanti udah nggak ada lagi. Maka apapun pergerakan orang hari ini buat negara Islam, buat khilafah Islamiyah, itu akan terhalang terus. Negara apa yang akan mengatakan kami akan menerapkan syariat Islam, gak akan berhasil. Ada aja halangannya. Karena Allah tidak ridha kecuali untuk imam akhir zaman. Ini kan udah mulai banyak berita-berita nih. Nanti antum akan menilai ustadz cuma karena masalah politik. Tadi ada yang nanya di masjid apa tadi? Yang pagi-pagi. Tapi pas lagi makan, ustadz ini kayaknya pro Jokowi nih. Kata dia, loh saya kan nyoblosnya Prabowo. Masalahnya Prabowo sekarang jadi menterinya Jokowi. Ini canda-canda kita Pak. Kita tanya balik. Pertanyaannya disampaikan oleh bapak itu tuh, mana tadi? Yang gak datang dia. Apakah akidah Ahlussunnah batal karena pilihan politik? Saya nanya cuma gitu. Batal nggak Pak? Hah? Iya. Gimana nih? Bingung mau iyanya. Batal apa enggak? Apa hubungannya Bapak ini projo sama probo dengan Ahlussunnah? Apa hubungannya? Adakah dalam kitab-kitab Ahlussunnah, adakah dalam Al-Quran dan Sunnah, kalau kamu projo, kamu nggak sah aswajanya. Kalau kamu probo, kamu aswaja beneran. Ada nggak? Ini urat takut saya nggak ada Pak, sorry ya. Ini kan beberapa kan takut ditinggal jamaahnya cuma karena masalah projo dan probo. Orang dekat saya itu dia nyoblosnya Jokowi Pak. Tahu maksudnya orang dekat saya?
Ya, jangan bilang-bilang. Tapi kami biasa-biasa aja tuh. Karena dia ngerti, saya juga ngerti bahwa beda pilihan politik tidak berpengaruh kepada status akidah ahlus sunnah. Namun orang baru hijrah, orang lagi semangat beragama, dicuci otaknya oleh orang-orang yang ingin mainkan agama dalam kancah politik atau politik dalam kancah agama, dibolak-balik. Itu cikal bakal khawarij yang menjadikan pilihan politik sebagai status keimanan. Siapa dulu yang mengkafirkan Sayyidina Ali? Khawarij. Cuma karena pilihan politik, beliau menerima hasil diplomasi. Sayyidina Ali dibunuh, Pak. Dibunuh oleh orang yang menganggap beda pilihan politik kafir. Karena Ali berhukum dengan hukum selain Allah. Oh, bisa begitu ntar. Nanti tambah parah ke sono. Tapi semoga yang hadir ini faham maksud saya. Jadi nanti kalau saya beda pilihan dengan Ustadz Zul Uzair, mana ustadznya di sini nih? Dengan UAS, dengan Kiai Idrus, itu nggak masalah, Pak, nggak ada masalah. Cuma jamaah kan yang masalahin. Kami tahu cara berbeda. Nanti 2024 Bapak saksin aja, kami beda itu. Nggak ada masalah kok. Dia pro kemana, saya pro kemana. Boleh nggak? Boleh-boleh aja, kan cara pandang politik itu bukan bagian dari agama. Cara pandang politik bukan bagian dari agama. Tapi prinsip politik ada dalam agama. Bisa bedain? Ustadz gak boleh pisahin politik dari agama. Politik yang mana dulu? Politik opini atau prinsip berpolitik? Prinsip berpolitik kita khutbahkan, kita dakwahkan. Tapi opini politik janganlah dikhutbahkan. Kasihan jamaah, ya, kasihan umat kita ini sudah stres dengan corona, ya. Udah, apalagi? Jadi itu akidah semi-semi khawarij, Pak. Cuma yang masuk ke wilayah siasah itu aman sementara, saya nggak tahu nanti. Jadi kalau ada pergerakan politik, tauhidnya uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, terus dia ganti jadi hukmiyah atau siasiyah atau hakimiyah atau mulkiyah, apapun namanya, untuk sementara mereka masih aman. Tapi ke depan saya tidak tahu.